Saudara-saudara, di sebuah pantai berbahaya di mana sering terjadi kapal-kapal karam, berdirilah sebuah pos kecil yang disebut sebagai pos penyelamatan. Dari namanya kita sudah tahu bahwa tujuannya memang untuk menyelamatkan kapal-kapal yang sering karam di daerah itu. Saudara, bangunan ini bangunan yang sangat sederhana, kecil, tidak banyak ornamen dan peralatannya pun sangat sederhana. Hanya punya satu perahu untuk menyelamatkan orang-orang yang kapalnya karam. Tetapi meskipun demikian, anggota-anggota dari perkumpulan ini adalah anggota yang sangat komitmen sekali terhadap pelayanan mereka untuk menyelamatkan banyak orang. Mereka berkomitmen baik siang, baik malam, mereka selalu berjaga-jaga. Jikalau ada kapal yang karam dan kemudian perlu diselamatkan, maka mereka siap 24 jam untuk melakukan pencarian dan penyelamatan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan seperti zaman sekarang, saudara, kalau sudah sesuatu itu begitu heboh, maka kemudian menjadi viral, ya. Pos ini menjadi viral, banyak dibicarakan oleh banyak orang tertarik dan kemudian sedikit demi sedikit banyak orang mulai menggabungkan diri kepada pos yang kecil ini. Mereka mulai memberikan komitmen mereka, ada yang memberikan uang, ada yang memberikan waktu mereka, tenaga mereka, barang-barang yang terbaik supaya pos ini bisa berfungsi dengan lebih baik lagi. Tujuannya supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa diselamatkan. Karena uang sudah makin bertambah banyak, mereka beli peralatan-peralatan baru yang lebih modern. Perahu tidak hanya satu, tapi beberapa mereka siapkan. Lalu peralatan-peralatan di dalamnya, diadakan sesi-sesi pelatihan formal, diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang mengalami karam kapal. Tentu seiring dengan hal itu, saudara, jumlah mereka semakin bertambah. Semakin banyak orang tertarik, semakin banyak lagi orang masuk di dalam anggota dari penyelamatan ini. Lalu kemudian mereka melihat bahwa ini pos terlalu kecil, harus diperbesar, harus diperluas, harus diperindah, harus diberikan alat-alat yang canggih sesuai dengan zaman sekarang. Mereka tujuannya ingin menyambut orang-orang diselamatkan itu supaya mereka bisa merasakan pertolongan dan sekaligus mereka juga bisa merasa nyaman berada di pos penyelamatan ini. Itu sebabnya ranjang-ranjangnya diganti, semua perabotnya diganti, diberikan karpet yang indah, diberikan sofa yang baik. Sehingga ketika mereka diselamatkan, mereka rasa seperti berada di rumah sendiri, saudara. Betapa nyamannya seperti itu. Lama-kelamaan, saudara, pos ini akhirnya berubah total. Anggotanya semakin rutin bertemu, mereka saling mengasihi, mereka saling menyapa, mereka saling membantu. Mereka sering bertemu hampir setiap hari. Tetapi kemudian muncullah satu hal yang agak berbeda dari visi sebelumnya. Karena mereka merasa nyaman, mereka tidak lagi punya keinginan untuk pergi menyelamatkan lagi andai kata ada kapal yang karam. Dan karena itu mereka kemudian mulai memikirkan, nggak harus kita yang pergi kan, ada orang yang bisa kita sewa, ada kru yang bisa kita sewa. Mari kita sewa orang saja. Kita tetap di sini, kita menikmati persekutuan kita tetap menikmati kebersamaan kita. Biarlah orang-orang yang kita sewa itulah yang pergi untuk menyelamatkan kapal yang karam. Jadi akhirnya mulailah disewa orang-orang sewaan. Satu kali sebuah kapal besar karam di dekat mereka. Lalu kemudian seperti biasa yang dikerahkan adalah kru-kru itu, orang-orang sewaan itu. Sedangkan mereka hanya berada di dalam pos penyelamatan yang sudah berubah menjadi lebih besar. Orang-orang diselamatkan berdatangan dengan kondisi yang cukup mengharukan. Ada yang sudah setengah napasnya, ada yang sudah basah kuyup, ada yang sudah penuh dengan luka-luka. Mereka masuk ke ruangan itu, lalu kemudian orang-orang di dalam merasa terganggu, becek di mana-mana. Perabotan ada yang tersenggol, tergores, karpetnya mulai basah tidak nyaman. Lalu mulai mereka berpikir ini harus dibereskan. Maka dibuatlah di luar kamar mandi khusus untuk membersihkan dulu orang-orang yang baru diselamatkan, baru setelah itu mereka boleh masuk ke dalam pos yang mewah itu. Setelah itu terjadi, muncullah perdebatan di antara mereka.
Yang satu berkata, rasanya tidak nyaman kedatangan orang-orang yang diselamatkan. Rasanya tidak enak lagi. Ada orang-orang yang basah kuyup, yang kemudian baru tenggelam, baru berhasil diselamatkan, masuk ke ruangan kita. Yang satu mengatakan, tidak. Memang visi kita dari awal adalah untuk menjadi pos penyelamat. Maka kita harus tetap konsisten untuk menyelamatkan orang. Lalu berdebatlah dua kelompok ini, saudara, dan yang menang adalah kelompok yang nyaman. Maka keluarlah orang-orang yang tetap katanya berpegang pada visi tadi itu. Yang nyaman tetap berada di posnya, dan yang punya visi penyelamatan mereka keluar. Lalu dikatakan, bangunlah lagi pos penyelamatan yang baru sepanjang pantai. Kan pantai ini masih luas, masih banyak perlu untuk dibangun pos-pos penyelamatan. Kamu bangunlah lagi. Lalu mulailah mereka bangun lagi pos yang kecil, yang sederhana. Dimulai selalu dengan yang kecil, yang sederhana, dengan visi yang besar untuk menyelamatkan jiwa. Tapi kemudian sejarah terulang kembali. Pos yang kecil itu pun akhirnya berubah menjadi besar lagi dan kembali seperti sejarah sebelumnya. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Pos makin banyak berdiri, tetapi untuk mengerjakan keselamatan bagi yang membutuhkan terhenti. Saudara sudah paham maksud cerita saya? Sudah? Mari kita berdoa. Selesai, saudara. Sebenarnya ini menggambarkan gereja, bukan? Gereja berdiri pada awalnya apa tujuannya? Mencari jiwa-jiwa yang terhilang, kan? Dimulai dengan pos yang kecil, tapi punya visi yang besar. Tuhan rindu untuk mencari jiwa-jiwa. Maka mulailah kita mengerjakan penginjilan. Kita bermisi mati-matian. Kita door to door untuk mendatangi orang, mencari mereka-mereka yang perlu diselamatkan itu. Lalu gereja mulai membesar, mulai banyak anggotanya, mulai banyak orang-orang di dalamnya. Gereja semakin lama semakin nyaman, gereja semakin lama menjadi tempat yang aman. Orang-orangnya bersuka cita, saling mengasihi, saling bersekutu satu dengan yang lain. Tetapi apakah mereka tetap kepada agenda yang Tuhan punya? Seringkali saudara, gereja berdiri di mana-mana. Gereja mulai dari kecil dan membesar dan ada di mana-mana. Tetapi mereka melupakan agenda yang sesungguhnya dari Tuhan. Agendanya menjadi berubah, menjadi agendanya sendiri, kesenangannya sendiri, menurut ukurannya sendiri. Bukan lagi menurut apa yang Tuhan suka, yang Tuhan mau, yang menyenangkan Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya gereja mulai terjebak kepada agenda sendiri, menjadi gereja yang lebih mementingkan pertemuan-pertemuan daripada melaksanakan misi. Lebih peduli kepada bangunan-bangunan daripada manusianya. Gereja lebih mementingkan kenyamanan pribadi dibandingkan dengan siapa yang sedang tenggelam dalam dosa di luar tembok gereja untuk diselamatkan. Gereja mulai memandang warna kulit. Gereja mulai melihat bahwa orang yang layak datang ke gereja adalah orang yang sejenis dengan mereka. Dengan cara demikian, saudara, gereja sebenarnya telah mengubah yang namanya amanat agung menjadi sebuah pengabaian agung. Dan fakta sejarah menunjukkan itu kepada kita. Itu sebabnya amanat agung yang sudah berumur 2000 tahun lebih, saudara, sampai sekarang belum digenapi. Masih ada 6 miliar lebih orang yang belum percaya kepada Kristus. Masih ada 7.290 suku terabaikan yang belum pernah mendengarkan Injil. Pertanyaannya, di manakah orang-orang Kristen? Di manakah gereja-gereja Tuhan? Bukankah keberadaan gereja sudah jelas visinya adalah untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, menjadikan mereka sebagai murid-murid daripada Kristus. Di manakah gereja Tuhan? Agenda Tuhan sangat jelas bahwa menjadikan segala bangsa muridnya. Dan amanat ini bukanlah sebuah pilihan, sebuah saran atau sebuah permintaan, tetapi sebuah perintah dari Yesus Kristus. Dan kekhawatiran saya semakin bertambah-tambah. Bukan hanya saya melihat bahwa The Great Commission ini menjadi The Great Omission, pengabaian yang agung. Ada fakta susah disampaikan dalam Barna Group ketika disurvei kepada orang-orang Kristen yang rutin beribadah. Mereka yang datang ke gereja tiap minggu. Lalu mereka ditanya, apakah kamu mengerti tentang amanat agung? Lalu kemudian jawabannya begini. 51% mengatakan kami tidak tahu apa itu kalimat. Kami tidak paham itu kalimat amanat agung.
Lalu kemudian 25% lagi mengatakan, kami pernah dengar, kami tahu itu rasanya pernah dikhotbahkan dalam gereja. Tapi ngerti, artinya nggak tahu ngerti. Tidak paham apa maksudnya. Sehingga kalau kita totalkan dari orang yang rutin beribadah saja, sudah 76% mereka datang. Tiap minggu menghangatkan kursi gereja. Tiap minggu mereka mendengar firman Allah. Tapi mereka tidak mengerti bisnis utama gereja, yaitu untuk memuridkan, untuk melaksanakan amanat agung Kristus. Dan hanya 17% dikatakan dalam survei Barna bahwa mereka mengerti dan memahami dengan benar arti daripada amanat agung. Kalau Anda pergi ke toko roti, maka Anda berharap di sana ada pajangan-pajangan roti, bukan? Seharusnya ketika kita pergi ke gereja, yang Yesus harapkan dilihat adalah bagaimana proses pada murid ini terus belajar dimuridkan dan memuridkan orang lainnya lagi. Itu terjadi di dalam dan di luar gereja. Tetapi sayangnya ada begitu banyak gereja menggeser bisnis utamanya. Bukan lagi amanat agung, tetapi dengan pergeseran-pergeseran lain yang diagendakan oleh gereja itu sendiri. Pertanyaan yang muncul, kenapa kemudian gereja mengabaikan amanat agung? Kok berani-beraninya kita mengganti bisnis utama yang Tuhan percayakan kepada kita? Ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama adalah gereja sedang tidak taat kepada Tuhan dan memasang strategi bertahan atau survival mode. Gereja di tengah-tengah segala tekanan-tekanan yang muncul dari dunia ini merasa begitu sulitnya berada dalam dunia. Kebudayaan yang begitu menekan gereja menyebabkan gereja akhirnya berlomba-lomba bukan menjadi berbeda dengan dunia tetapi menjadi sama dengan dunia ini. Sehingga akhirnya saudara, mulailah gereja mengalami pergeseran. Di tengah-tengah tekanan sekarang ini, pengaruh gereja terhadap dunia sangat-sangat berkurang. Kita memasuki era yang disebut dengan era post-Kristendom. Masa daripada kejayaan kekristenan itu sudah luntur. Saudara melihat fakta di luaran sana ada begitu banyak gereja yang sudah berubah fungsinya. Ada begitu banyak terjadi perpindahan-perpindahan keyakinan dari Kristen menjadi agama yang lain. Dan itulah yang ditonjolkan, saudara. Sehingga akhirnya gereja berpikir, wah ini saatnya kita bertahan supaya tidak terus diserang. Maka kemudian gereja hanya melakukan inward fokus ke dalam saja. Bagaimana cukup untuk memelihara domba-domba yang sudah ada dalam kandang. Tidak lagi berani untuk ekspansi keluar, mengadakan sebuah penginjilan misi untuk penjangkauan lagi. Gereja fungsinya menjadi maintenance terhadap jemaatnya, terhadap domba-dombanya. Gereja berusaha menyenangkan hati jemaatnya. Gedungnya diperluas, fasilitasnya dibuat semakin banyak. Sehingga gereja tidak ubahnya menjadi sebuah clubhouse. Di mana para anggotanya merasakan kalau saya merasa untung, saya merasa nikmat di sini, saya akan bertahan di sini. Tetapi kalau saya tidak mendapatkan untung di sini, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada gereja lain, saya punya pilihan untuk keluar. Itu sebabnya gereja terus melakukan kosmetik dalam gereja. Mengubah dan mengubah. Tetapi tidak mengubah isi hatinya. Tidak mengubah yang esensi. Bahwa gereja ada bukan untuk bertahan. Allah memberikan dasar yang jelas bahwa di atas batu karang ini kerajaan maut pun tidak bisa menguasainya. Lalu kenapa gereja harus bertahan? Gereja seharusnya menyerang. Gereja seharusnya invasi terus menerus. Melakukan penginjilan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan itu. Tapi jangankan kita bicara soal misi, soal penjangkauan, bukan. Ketika Yesus berkata sampai ke ujung bumi, jangan-jangan sampai ujung Samrat saja kita sudah balik, saudara. Kalau Yesus mengatakan bahwa engkau dan saya harus menginjili, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Betulkah seumur hidup sudah menjadi orang Kristen? Ada orang-orang yang terasa diberkati oleh kehadiran saudara. Karena saudara yang dipakai Allah untuk menyampaikan Injil kerajaan itu. Jangan-jangan seumur hidup kita hanya datang menghangatkan kursi gereja. Tiap minggu mendengarkan khotbah, mendapatkan doa pengutusan. Tetapi kita tidak pernah menjadi utusan-utusan Kristus yang sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidup kita. Tidak sungguh-sungguh untuk melihat bahwa ketika melihat orang yang belum percaya ini sebuah kesempatan. Ini sebuah hal yang harus dilakukan dalam bentuk ketaatan. Memberitakan firman kepadanya. Kondisi Anda di kota Manado sangat positif sekali. Banyak orang Kristen. Beda dengan kami yang di Jawa. Keluar sedikit sudah bertemu dengan beragam macam orang.
Salah satu suku di Surabaya yang cukup ditakuti suku M, saudara, begitu ya. Itu nggak berani kita macam-macam tuh sama mereka. Mereka menguasai lahan parkir di Surabaya semua. Kenapa? Karena ini tanah milik Gusti Allah, begitu ya. Mereka mengklaim semuanya itu. Tapi apakah dengan tantangan sedemikian rupa lalu kemudian kita berhenti? Tidak, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang perlu mendengarkan Injil. Kalau kita mau belajar tengok dengan lebih dalam, lebih seksama, maka kita pun akan melihat bahwa ada anggota keluarga kita, teman kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan, dan tugas itu Allah percayakan kepada saudara dan saya. Jangan berpikir bahwa sebagai orang Kristen maka tugas tanggung jawab saudara adalah setiap minggu hadir di gereja. Setiap minggu saudara hadir dalam persekutuan doa. Saudara mengikuti kelas ini, kelas itu dan sebagainya. Hanya membaca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, saat teduh tiap hari. Dan saudara merasa inilah kekristenan yang sesungguhnya. Bukan. Bukan kekristenan semacam itu yang Yesus inginkan. Kembali kepada bisnisnya, Allah menginginkan bahwa engkau mengerjakan amanat agung. Bagi kemuliaannya, jadikan segala bangsa sebagai murid Yesus. Yang kedua, saudara, kadang-kadang menjadi penghalang bagi kita adalah Departemen Misi, saudara, atau Komisi Misi. Yang kadang-kadang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk mengerjakan amanat agung. Bukan jemaat. Mereka adalah tim, saya sebutnya tim Mission Impossible, gitu ya. Karena dengan segelintir orang, saudara berharap semua suku bangsa dimenangkan. Saudara jadi penontonnya, mereka jadi pemainnya. Dan biasanya penonton yang banyak, maka komentarnya juga banyak. Karena itu saudara, saya katakan juga di gereja saya, kalau begitu selama khotbah ini ada, Departemen Misi sementara dibubarkan dulu. Sampai kita betul-betul memahami semua bahwa ya, amanat agung adalah tugas saya, maka Departemen Misi menjadi penggerak untuk menggerakkan semua kita mengerjakan kembali amanat agung. Sudah coba bayangkan bahwa kalau Departemen Misi posisinya seperti ini. Di depan, di belakang mereka dorong satu tarik. Tapi rodanya kotak. Lalu roda yang bundar yang seharusnya ada di bawah itu ditaruh di atas. Bukankah ini menggambarkan kondisi gereja saat ini, saudara? Ketika menyerahkan kepada segelintir orang saja, itu seperti roda yang kotak. Bisa bergerak, bisa, tapi lambatnya luar biasa. Sangat tidak kondusif. Andai kata yang bundar itu dipindah ke bawah menggantikan yang kotak, maka mobilisasinya akan bergerak dengan lebih cepat. Betul? Itu yang seharusnya terjadi. Kalau hanya 10 orang, 12 orang di dalam dep misi, tim misi, komisi misi, yang bertanggung jawab untuk mengerjakan seluruh amanat agung, dan kemudian jemaat hanya sekedar menonton, bukankah pelaksanaannya akan menjadi lebih lambat? Bukan. Oleh karena itu saya berharap hari ini kita semua belajar menjadi murid yang melaksanakan agendanya Tuhan. Bukan agenda saya, bukan agenda gereja, tetapi agendanya Tuhan. Bahwa ingin mengerjakan amanat agung dalam kehidupan kita. Menjadi gaya hidup kita untuk melakukannya. Mari kita akan membahas hal ini secara perlahan. Yang pertama, kita lihat tentang otoritasnya atau kuasanya. Dikatakan di sana Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, ayat 18 ini merupakan salah satu ayat kunci yang penting, tetapi sering terlupakan setiap kali merenungkan tentang amanat agung. Padahal ayat 18 ini memegang peranan yang cukup penting, pertama untuk menjawab keraguan para murid, yang mana mereka dalam segala kebingungannya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan ketika Yesus datang, mereka juga bingung, mereka juga masih ragu. Tetapi yang kedua, kemudian kita melihat bahwa ayat 18 ini untuk menguatkan mereka, supaya mereka yang percaya kepadanya mengerjakan amanat yang Tuhan percayakan. Jadi sebenarnya ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang mengutus mereka bukanlah Allah yang sama dengan Allah yang lain, tetapi Allah yang memiliki kuasa di sorga, punya otoritas di sorga dan di bumi. Maka seharusnya sebagai orang-orang diutus, mereka terdorong untuk memberikan respon yang seharusnya kepada Tuhan, yaitu belajar untuk menyembah dan mentaati Dia dengan sungguh. Dan selain itu sebenarnya kita bisa melihat juga bahwa ketika Yesus menunjukkan Dia memiliki otoritas di surga dan di bumi, ini merupakan sebuah penggenapan dari Daniel pasal 7. Di mana di sana dikatakan tentang penggenapan nubuatan seorang anak manusia akan diberikan segala kuasa dan otoritas oleh yang lanjut usia, dan maka segala bangsa dan bahasa akan menyembah sang anak manusia itu. Jadi saudara, jika amanat agung yang intinya terletak kepada
pemuritan itu. Ini merupakan sebuah perintah dari pribadi yang memegang kuasa di surga dan di bumi. Sesuai dengan nubuatan kitab suci. Maka amanat agung merupakan perintah yang harus dilakukan. Dan bukan sekedar saran atau pilihan. Kita boleh melakukannya atau tidak. Semua orang Kristen, saudara dan saya semua, harus terlibat di dalamnya. Menjadi murid dan dimuridkan dan memuridkan orang lain. Supaya mereka belajar bagaimana mengenal Tuhan dan hidup serupa Tuhan. Kita harus masuk dalam proses itu terus menerus. Karena itulah bisnis utama gereja. Dahulu saudara, kalau seorang raja memberikan titah kepada perwiranya, dia akan menuliskan titah itu di sebuah kitab gulungan dan kemudian gulungan itu dicap dan kemudian perwira itu akan pergi ke tempat yang diperintahkan oleh sang raja. Ketika dia sampai di tempat itu, maka semua rakyat yang melihat langsung tahu bahwa ini gulungan sedang dibawa adalah gulungan dari raja. Maka ketika perwira itu turun lalu kemudian membukakan gulungan itu dan berkata, "Titah kudus." Maka semua orang rakyat siapapun dia akan segera menundukkan badannya. Akan tertunduk dengan mengatakan, "Kami menghormati, kami mau mendengar titah kudus itu." Mereka semua sujud ke tanah. Sebab mereka tahu ada kuasa otoritas yang begitu luar biasa. Hari ini apakah gereja, orang Kristen masih merasa bangga dengan amanat agung? Apakah gereja dan orang Kristen masih melihat bahwa ya inilah bisnis utama kita. Kita harus mati-matian di sini. Kita harus tanam sahamnya di sini. Kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di sini. Karena kita sedang menghormati Allah yang punya otoritas di bumi dan di sorga itu. Apakah Anda masih punya feel itu? Apakah Anda masih melihat itu sebagai bagian penting, yang paling penting untuk dikerjakan? Yang kedua, kita bicara soal tugas. Ayat 19 sampai 20a. Dikatakan di sana, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat yang panjang ini kalau kita mau melihat inti kalimatnya adalah ada di dalam kalimat jadikan semua bangsa muridku. Murid dalam kalimat ini saudara mencakup dua hal. Yang pertama bicara soal kuantitas, yaitu semua bangsa. Dan yang kedua bicara soal kualitas, yaitu kualitas murid. Yang pertama sudah kita melihat bahwa agenda Yesus Kristus bagi gerejanya adalah secara kuantitas semua bangsa harus menjadi murid Yesus. Sebenarnya ini bukan sebuah berita yang baru untuk kita membawa berkat-berkat Allah kepada semua bangsa. Sebab sebelumnya di dalam janji Tuhan kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, dengan sangat jelas Tuhan mengatakan, "Aku akan memberkati engkau dan juga menjadikan engkau berkat bagi segala bangsa." Berkat bagi segala bangsa, keselamatan yang daripada Allah itu sudah diberikan jauh-jauh hari sebagai bentuk daripada rencana penebusan Allah bagi umat manusia. Lalu kemudian hal itu dipertegas kembali oleh Yohanes di dalam penglihatannya di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 10. Ketika dikatakan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 10 di mana segala bangsa, suku, bahasa, kaum akan berdiri di depan tahta Anak Domba Allah dan memuji Allah. Di sorga nanti Yohanes sudah melihat bukan hanya orang Israel, tetapi semua suku, kaum, bangsa dan bahasa menyembah di tahta Allah. Apa yang seharusnya menjadi dilihat oleh Yohanes juga harus menjadi kerinduan kita. Dan kalau itu menjadi kerinduan kita, maka inilah yang harus kita usahakan. Bahwa segenap kaum, suku, bangsa dan bahasa, kita injili mereka, kita muridkan mereka. Supaya mereka juga nanti berjumpa dengan kita di dalam surga. Dan kemudian menyembah Allah yang sama. Kami bersyukur di GK Agape, meskipun kami bukan gereja yang besar, tetapi Tuhan memberikan visi ini kepada kami. Sehingga kami belajar bagaimana menjangkau orang-orang di luar tembok gereja kami. Kami mengadopsi satu suku di daerah timur dari Jawa, Pulau Jawa. Suku yang mayoritas beragama H dan beragama M, saudara. Tentu awal-awalnya sebagai gereja Injili yang berlatar belakang Mandarin, ini bukan sebuah kebiasaan bagi kami untuk melakukan hal itu. Tetapi karena Tuhan menggerakkan kami untuk melihat bahwa disinilah hati Tuhan ada. Meskipun tidak dekat dari Surabaya, tetapi hati kami ada di sana.
Dan bersyukur ketika kami bertekun di dalam doa, mensupport 2 utusan lintas budaya kami yang ada di sana. Seorang bapak dengan keluarganya dan seorang ibu, seorang diri tinggal di sebuah hutan. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka. Bukan karena uangnya banyak, bukan karena sumber dayanya banyak. Kami sangat terbatas sekali. Tetapi hati kami lebih besar diberikan kepada Allah. Dan ketika itu dipersembahkan dulu kepada Allah, maka kemudian Allah yang membukakan tingkap-tingkapnya. Untuk memperlihatkan bahwa ada jiwa-jiwa yang mau dipercayakan, dimenangkan di dalam Kristus. Dan bersyukur dalam 2 tahun perjalanan ini, kami berkolaborasi terus-menerus, saudara. Doa kami banyak dijawab oleh Tuhan. Orang-orang yang didekati, orang-orang diinjili, kemudian mereka akhirnya menerima Kristus dan dibaptiskan. Mereka yang tadinya sama sekali tidak mengenal siapa Yesus. Mereka yang tadinya tidak tahu apa arti keselamatan. Justru mereka lah yang Tuhan panggil untuk percaya. Dan kami bersyukur menjadi bagian kecil dari rencana penggenapan Allah. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Bagaimana dengan Anda? Siapa yang dibukakan di hadapan Anda untuk Anda jangkau? Baik yang dekat, baik yang jauh. Tidak perlu diperdebatkan, semuanya harus dijalankan bersama-sama. Apalagi jika kapasitas kita menjadi besar, maka ada sesuatu yang Allah percayakan lebih besar tanggung jawabnya, bukan? Dengan jumlah orang yang sedemikian banyak, maka kesempatan dan peluang tentu terbuka untuk saudara melakukannya. Asal semua menangkap hati keinginan Allah bahwa semua bangsa murid Kristus. Yang kedua, saudara, agenda Kristus bagi gerejanya adalah secara kualitas menjadikan orang lain sebagai murid Kristus. Tentu pertama-tama kita dulu sendiri yang harus punya kualifikasi seorang murid. Sebab seseorang yang pernah menjadi muridlah yang bisa memuridkan. Seseorang yang pernah mengalami apa artinya menjadi murid Kristuslah yang sesungguhnya. Mereka yang akan dimampukan untuk memuridkan orang-orang lain di sekitarnya. Oleh sebab itu perlu kerendahan hati untuk belajar bagaimana kita menjadi murid Kristus. Dan Yesus sendiri menerapkan sebuah standar bahwa seseorang yang menjadi murid Kristus itu berarti bukan orang yang biasa-biasa saja. Tetapi orang yang semakin serupa dengan dia hari demi hari. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Saudara dipilih bukan hanya supaya Allah turut bekerja dalam hidup saudara. Dalam setiap persoalan saudara. Tetapi Allah juga memilih saudara dari kekekalan untuk dibentuk semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Oleh karena standar pertumbuhan saudara harus dilihat. Bertahun-tahun kau menjadi orang Kristen, apakah hidupmu semakin serupa Yesus atau tidak? Standar murid yang lain Yesus katakan di dalam Lukas pasal 14 ayat 26, 27 dan 33. Ada 3 hal dicatat di sana oleh Tuhan Yesus bahwa seseorang yang mau mengikut dia adalah orang yang betul-betul memiliki prioritas penuh kepada Allah. Dia tidak boleh mendua hati, tidak boleh ada Allah lain dalam hatinya, tidak boleh ada berhala lain. Bukan hanya itu, tetapi yang kedua dia harus menjadi orang yang siap untuk memikul salib. Dia harus siap menderita demi Kristus. Dia harus bayar harga demi Kristus. Dan yang ketiga, dia harus melepaskan segala sesuatunya demi Kristus. Apakah kita termasuk kepada golongan murid itu? Wah, rasanya berat, Pak, luar biasa ya jadi murid Kristus. Ya memang, siapa yang bilang jadi orang Kristen gampang? Kan gak ada yang bilang. Ada banyak tuntutan-tuntutan yang diberikan. Tetapi sebagai bagian untuk kebaikan kita. Karenanya Yesus mencari murid yang radikal. Bukan pengikut yang biasa-biasa saja. Yesus mencari orang yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengikut dia. Bukan sekedar fans. Kyle Idleman di dalam bukunya Saudara Not a Fan, dia katakan di dalam Injil Yesus tidak pernah terlalu tertarik kepada fans. Yaitu orang-orang yang berada cukup dekat dengan dia sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat, tetapi tidak terlalu dekat sehingga mereka harus mengorbankan sesuatu. Yesus mencari orang yang mengikutnya dengan komitmen yang penuh. Kalau dia datang hari ini, apakah dia akan menemukan kau sebagai salah satunya? Orang yang berkomitmen penuh kepada dia. Jadi saudara, mari kita kristalkan bahwa amanat agung mengharuskan gereja menghasilkan murid baik secara kualitas dan juga kuantitas. Itulah isi daripada amanat agung.
Itu sebabnya saudara, tugas gereja bukan untuk menghasilkan banyak bangunan, bukan untuk menghasilkan banyak uang, bukan untuk menghasilkan banyak program, bukan untuk menghasilkan banyak event, banyak acara, bukan untuk menghasilkan banyak kelas-kelas pembinaan tanpa menghasilkan murid. Harus menghasilkan. Amanat agung berkaitan dengan itu, maka kemudian gereja memakai bangunannya untuk menghasilkan murid. Gereja memakai uangnya untuk menghasilkan murid. Gereja memakai program-programnya untuk menghasilkan murid. Gereja memakai event-event acaranya untuk menghasilkan murid. Gereja memakai pembinaan-pembinaan untuk menghasilkan murid. Fokusnya menghasilkan murid dengan segala fasilitas yang ada. Gereja harus mulai memeriksakan dirinya. Sesehat apakah gereja itu? Betulkah segala daya, upaya, usaha, program, pekerjaan, pelayanan kita adalah sesuatu yang bertujuan menggenapi amanat agung itu, menghasilkan murid itu? Apakah ibadah kita dengan segala musiknya, dengan segala tata caranya, ada satu cara untuk menghasilkan murid-murid Kristus? Kita perlu mengevaluasi di dalamnya. Kenapa demikian? Karena menghasilkan murid Kristus yang berkualitas merupakan kunci untuk menjangkau kuantitas dari semua bangsa. Kenapa seringkali gereja merasa stagnan, tidak ada orang datang baru, tidak ada lagi penginjilan, orang-orang bertobat karena penginjilan. Kenapa? Karena tidak ada murid-murid yang berkualitas yang dipersiapkan untuk menjangkau kuantitas. Kalau saudara pergi ke sebuah bandara, lalu saudara lihat bandara itu kosong, tidak ada pesawat datang, tidak ada pesawat pergi, hanya saudara seorang diri. Pasti saudara merasa aneh, bukan? Kok sepi ya? Jangan-jangan salah bandara. Saudara akan merasa aneh kalau tidak ada yang datang dan tidak ada yang pergi. Kalau gereja kita tidak ada lagi yang datang, orang-orang yang diinjili percaya kepada Kristus, dan tidak ada orang-orang yang diutus keluar untuk menghasilkan murid-murid Kristus, apakah saudara merasa aneh? Kalau saudara tidak merasa aneh, berarti ada yang salah dengan gereja kita. Ingatlah bahwa pertumbuhan gereja yang sehat bukan diukur dari berapa banyak orang yang duduk di dalam gerejanya, tapi berapa banyak orang-orang yang diutus keluar untuk menjadi utusan-utusan Kristus yang menjangkau jiwa-jiwa. Yang ketiga, kita bicara soal janji. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya yakin bahwa ketika murid-murid menerima amanat agung ini, mereka dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan. Bukan sebuah excitement, kesenangan, bukan. Karena mungkin mereka memandang kepada diri hanya 11 orang. Bagaimana kemudian 11 orang ini bisa mengerjakan penjangkauan kepada semua suku bangsa? Begitu besar tugas yang Tuhan berikan. Rasanya tidak sanggup. Ditambah lagi mereka sedang diancam dengan tuduhan-tuduhan dari orang-orang di sekitar mereka, membuat mereka menjadi tidak lebih mudah. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, sama seperti sebelum-sebelumnya, Yesus memberikan sebuah janji. Kali ini janjinya adalah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Tapi kalau saudara mau disertai oleh Tuhan, mau senantiasa disertai sampai pada kesudahannya, maka perintah yang di ataslah yang harus dikerjakan. Kepada orang-orang yang belajar untuk taat kepada Allah, Allah akan menyertainya senantiasa sampai berkesudahan, tidak habis-habisnya. Di tengah segala tantangan yang berat, segala pergumulan yang hebat, Allah akan menyatakan janji penyertaannya kepada mereka. Kita mau penyertaannya, kita mau berkat-berkatnya. Tetapi kenapa kita tidak mau untuk mengerjakan amanatnya? Ingatlah bahwa janjinya, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Gereja-gereja yang taat dan tunduk kepada amanat agung, gereja yang akan dipelihara oleh Allah sampai akhir zaman. Kalau engkau takut pergi melaksanakan amanat agung, berpikir kalau gereja semua pergi menjadi utusan, waduh gerejanya akan makin kosong. Tidak pernah dalam sejarahnya seperti itu, bukan? Ketika gereja mengutus Paulus dan Silas, itulah hamba-hamba Tuhan terbaik mereka yang diutus, bukan? Gereja kadang-kadang mengutus hamba-hamba Tuhan yang memang sudah mau dikeluarkan, saudara. Dikasih ladang yang sulit biar keluar dengan sendirinya, kira-kira begitu. Ini cara pengusiran yang halus, ya. Tapi perjanjian lama mencatat diberikan diutus orang-orang terbaiknya supaya terus gereja ada, gereja hadir menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Apakah sudah tidak merindukan hal itu pun terjadi?
Jadilah utusan-utusan Kristus yang terbaik. Kerjakanlah amanat agung, jadikanlah semua bangsa murid. Jangkaulah jiwa-jiwa. Bukankah 63 tahun yang lalu ketika Gemim Kristus Manado ini berdiri? Betul 63 ya? Menurut info kemarin intelijen bilang saya 63. Dimulai dengan gedung yang kecil. Punya visi yang besar menjangkau jiwa. Menginjili, membawa orang. Dan Tuhan berkati saudara sekarang dengan pelebaran perluasan yang luar biasa, bukan? Tapi apakah ini menjadi kenyamanan dan keamanan saudara sehingga tidak mau lagi bergerak dalam amanat agung? Hati-hati dengan itu. Saudara kenal orang ini kakek buyut saya. Ini Hudson Taylor, saudara. Betapa cintanya kepada warga Tiongkok sehingga dia mengubah dirinya, belajar bahasanya, sampai rambutnya dikepang. Gitu ya, kayak pesilat-pesilat di film-film zaman dulu itu. Satu kali dia didatangi seorang pria Skotlandia. Pria Skotlandia itu mendaftarkan diri menjadi seorang misionaris ke Tiongkok. Dan dia harus diwawancara oleh Hudson Taylor. Cuman orang ini kakinya tinggal satu, dia disabilitas. Melihat kondisi ini, Hudson Taylor bertanya kepada dia, kamu mau jadi apa ke Tiongkok dengan kaki satu? Kenapa kamu pengen jadi misionari? Padahal kakimu tinggal satu. Lalu kemudian pria Skotlandia ini menjawab, ya saya ingin jadi misionari walaupun kaki saya cuma satu. Sebab yang kakinya dua tidak mau pergi menjadi misionari. Saya membaca ini tertegur sekali. Kita dikasih berkat oleh Tuhan lebih lengkap daripada orang itu, bukan? Kita tidak diminta Tuhan semua pergi ke Chungkwok, ke Tiongkok. Tidak perlu berubah menjadi seperti ini, bukan? Tetapi kita diminta untuk mengerjakan amanat agung. Bukalah mata kita lebar-lebar. Jangan berpuas diri dengan zona nyaman kita. Lihatlah bahwa Tuhan menghargai satu nilai jiwa manusia. Dan seperti itulah kita harus menghargainya. Sehingga gereja harus mulai memikirkan kembali. Bisnis utamanya apakah kita masih jalan di dalamnya? Jangan-jangan kita sudah buka cabang tetapi cabang yang berbeda dari bisnisnya Tuhan. Jangan-jangan agenda yang kita kerjakan cuma agenda manusia yang tidak ada faedahnya. Yang tidak sedang membawa kemuliaan bagi dia. Tuhan menganugerahkan saudara dengan kapasitas yang besar seperti ini. Jangan menjadi nyaman. Mintalah Tuhan menggelisahkan hatimu untuk terus mengerjakan amanatnya. Supaya kita menjadi murid yang mengerjakan agenda Tuhan.